Nanti nggak enak istirahat. Oke, baik. Kita mulai saja materi kita pada hari ini. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah membahas ya, mungkin mengenai bagaimana eh, konsep dari geoscience itu gitu. Jadi bagaimana konsep dari geoscience, kemudian bentar, saya mohon izin videonya saya matikan dulu ya, karena takut koneksinya nggak terlalu stabil. Oke, kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai eh, apa namanya konsep dari geoscience sendiri, kemudian mungkin Pak Aswan kemarin juga sudah sempat menerangkan mengenai bagaimana proses kita memahami pembentukan bumi gitu. Pembentukan bumi mulai dari awal sampai kita tahu bagaimana umur bumi dan kondisi bumi pada saat itu ya dari mulai terbentuknya hingga saat sekarang gitu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan mempelajari bagian dari konsep perkembangan kehidupan. Karena bagaimanapun kehidupan itu tidak bisa dipisahkan sama sekali dari pembentukan bumi ya atau sejarah pembentukan bumi gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan itu sebetulnya definisi dari kehidupan itu apa sih atau living things itu atau organisme itu apa? Saya coba mau ini dulu tanya ke teman-teman dulu. Kira-kira kalau menurut teman-teman definisi dari kehidupan itu apa sih gitu? Coba silahkan ada yang mau memberikan ini pendapatnya. Kedengeran nggak ya? Saya ngomong soalnya hujan deras ini. Kedengeran, Bu. Kedengaran, Oke, Bu. oke. Ya, oh, berarti ini teman-teman yang belum ini belum mau jawab. Oke. Jadi kehidupan tuh apa sih sebenarnya? Atau kita bisa mendefinisikan it is a living things, it is an organism gitu. Ayo silahkan, mungkin salah satu nih. Silahkan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Nggak ada yang salah kok ini. Ayo silahkan. Gitu, Pak. Bu Mika. Ya, silahkan Mas Multi Hadi. Ya, Menurut saya kehidupan itu adalah kondisi di mana kita memiliki kemampuan itu untuk ini ya bertumbuh, kemudian berkembang, berproduksi dan beradaptasi dengan lingkungannya begitu. oke. Jadi bertumbuh, berkembang, beradaptasi dengan lingkungan ya. Reproduksi, ya bereproduksi Nah, dan beradaptasi dengan reproduksi. lingkungan. Oke. Nah, ada yang lain lagi yang mau berpendapat? Apakah itu kehidupan ya gitu? Cukup satu saja? Ya, sudah. Oke. Jawaban yang bagus sekali ya, Mas Multi Hadi. Panggilannya apa ini? Mas Hadi apa Mas Multi? Mas Mul? Pas Multi, Mbak Mika, Oh, Multi. Mika. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Oke, Mas Multi. Jawabannya bagus ya. Jadi, kemampuan untuk bertumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Itu adalah sebuah kehidupan. Nah, berarti kita semua ini adalah kehidupan ya. Mungkin makanya nanti ada sedikit apa namanya sedikit dispute mungkin ya untuk definisi apakah virus itu hidup apa enggak gitu. Nah, tapi oke, jadi secara definisi sudah tepat ya. Nah,
dari apa namanya? Dari kehidupan itu kira-kira apa sih unit terkecil dari kehidupan kalau menurut teman-teman? Jadi apa sih yang bisa kita sebut sebagai unit yang paling kecil dari kehidupan? Apakah satu badan kita atau ada yang lain lagi? Tuh. Izin komen, Boleh, Bu boleh, Mika. Mas Azim. Ya, kalau Silakan. unit terkecil mungkinnya itu sel mungkin Bu ya. Jadi unit terkecilnya sel. Nah, udah Ya, sempat ngeliat nih yang tadi ya berarti. Oke. Terima kasih Mas Azim. Ya, bener ya Mas Azim. Jadi unit terkecil dari kehidupan itu adalah sel. Karena tadi ya sel itu dia bisa bertumbuh, berkembang dan memperbanyak diri gitu ya, bereproduksi dengan cara memperbanyak diri. Jadi kita kenal yang namanya sel gitu ya. Ada dua jenis sel yang menyusun kehidupan, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik gitu ya. Ya intinya sih kalau sel prokaryotik itu yang masih sederhana ya, yang dimiliki oleh bakteri lah atau protista gitu ya. Kemudian sel eukariot itu yang dimiliki oleh organisme yang lebih kompleks gitu ya. Perbedaannya ya seperti ini gitu ya. Ya, nah dari sel prokariot dan eukariot ini, yang jenisnya hanya dua ini, itu kita berkembang berbagai bentuk kehidupan, mulai yang paling simple gitu ya, misalnya eubacteria, archaebacteria, kemudian hingga yang lebih kompleks, mulai dari protista, salah satunya mungkin kalau teman-teman apa jurusan geologi gitu ya, yang S1-nya geologi sudah familiar dengan foraminifera. Nah, itu salah satunya adalah protista, ya itu eukariot. Kemudian sel-sel yang menyusun jamur, tumbuhan dan hewan gitu. Jadi secara umum jenis sel itu hanya dua gitu, tapi jenis sel yang dua ini bisa menyusun ini berbagai jenis kehidupan yang bisa kita apa namanya trace ya keanekaragamannya bagaimana dan kekerabatannya itu bagaimana. Nah, kalau kita ini ini kan bentuk life form yang ada sekarang ya. Semua jenis kehidupan ada mulai dari archaea ini sampai ini nih kita kan ada di sini ya hewan termasuk kita gitu ya di sini kemarin juga sudah dibahas oleh Pak Zaim bahwa kita itu hewan gitu ya. Jadi jangan apa namanya jangan tersinggung kalau Anda dibilang hewan gitu karena memang secara morfologi ya memang indeed kita itu adalah bagian dari hewan atau animal gitu. Nah, sekarang berarti eh, karena kita membahas mengenai perkembangan, perkembangan itu selalu ada awalnya kan ya. Nah, ini perkembangan kehidupan ini kan selalu ada awalnya. Nah, eh, mungkin ada yang tahu pertama kali dibilang muncul kehidupan di bumi itu umurnya kira-kira berapa? Bolehlah di Google, silakan. Boleh di search gitu. Pertama kali muncul, berarti kalau kita bilang unit kehidupan yang paling kecil, pertama kali muncul sel fungsional itu kapan? Coba, ada yang mau menjawab? Silahkan. Ya, izin Ayo. Bu Mika, Iya, silakan Mas Aryo. di apa mungkin sekitar 3,5 miliar tahun ya Bu, Tiga di awal setengah diri. miliar tahun yang lalu. Ya, makasih jawabannya Mas Aryo. Kalau umur bumi itu eh, apa ini? Kalau dalam umur apa skala waktu nih? Apa coba umurnya? Nama umurnya apa? 3,5 miliar tahun yang lalu. Yo, Umur umur Arkean ya, Mbak Mika. Arkean, ya, makasih Yuda. Arkean ya. Nah, jadi umur bumi, kalau mungkin teman-teman yang bukan geologi, kita harus lebih familiar lagi ya dengan umur bumi gitu. Nah, ini tadi adalah eh, kondisi bumi yang sekarang gitu ya. Tapi kan kita tahu seperti yang sudah disampaikan Pak Aswan, bumi itu berubah terus gitu ya. Bumi itu berkembang dan apa namanya?
kondisi bumi itu dari dulu sampai sekarang itu kan beda sekali ya. Nah, tadi Yuda sudah bilang 3,5 tahun, Mas Aryo bilang kehidupan pertama 3,5 tahun, dan 3,5 tahun itu adalah umur yang arkean ya, tadi namanya arkean. Nah, kita lihat dulu ya secara umum bagaimana sih evolusi bumi dan apa namanya evolusi bumi gitu, kondisi bumi dari awal hingga sekarang gitu. Gimana perkembangan kehidupan yang ada di bumi ini? Sebentar kita share komputer. Oke, saya silahkan ditonton dulu ya. Sebentar ini sekitar 4 menit. Kita melihat bagaimana perkembangan bumi dan perkembangan kehidupan yang ada di dalamnya.
cukup lah ya sampai di sini. Jadi tadi kita melihat bagaimana kondisi buminya ya, mulai dari awal terbentuk, mungkin kemarin sudah dibahas juga ya sama Pak Aswan, sampai pembentukan buminya sendiri gitu, yaitu tadi 4,6 miliar tahun yang lalu gitu ya. Nah, kemudian tadi disebutkan oleh Mas Aryo, di sini juga sempat disebutkan gitu ya, bahwa kehidupan pertama kali itu muncul sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Nah, kira-kira nih, kalau 3,5 miliar tahun yang lalu, yang umurnya Archean itu seperti yang apa disebutkan oleh Yuda ya, itu pertama kali kehidupan berkembang itu kira-kira dia ada pada kondisi yang bagaimana? Nah, coba teman-teman nih, 3,5 miliar tahun yang lalu, coba dibayangkan kondisi buminya itu bagaimana dan kira-kira dia berkembangnya itu di mana ya kehidupan pertama itu, sel-sel pertama yang muncul itu dia apa namanya? Dia hidupnya itu di mana gitu, munculnya itu di mana? Coba sekarang silahkan teman-teman. Ada yang mau berpendapat? Mungkin berpendapat Bu. Tadi kalau lihat, halo, Silahkan, ayo. Jadi halo. tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya kehidupan muncul 3,5 miliar tahun yang lalu, itu kira-kira kondisi buminya pada saat Archean itu apakah kayak sekarang nih? Banyak hijau, kemudian banyak atmosfernya, kemudian ada benua, ada samudranya. Apakah kondisinya itu lain gitu ya? Kemudian kalau misalnya kondisinya seperti itu, kira-kira kehidupan pertama itu dia munculnya di mana? Nah, silahkan coba. Ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Atau bisa menjawab nih? Silahkan. Eh, Iya, Ya, siapa nih? silahkan. Siapa nih? Mas Riki ya? Atau Mas Azim? Ya, boleh, Mbak Mika. Boleh Ya, nyoba. silakan. Eh, Mas Riki. Ya, jadi kalau melihat, mungkin dengan kondisi kita sekarang memang cukup jauh berbeda ya. Di awal per apa? Di awal dari Arkan itu mungkin kondisi bumi masih sangat panas ya. Terus vulkaniknya juga cukup intens seperti itu. Jadi kemungkinan terbentuknya molekul hidup pertama mungkin masih di sekitar eh, pada saat lautan mulai terbentuk kali ya. Dia memungkinkan terbentuknya ada kehidupan mungkin. Mungkin seperti itu Mbak Mita. Jadi Mas Riki bilangnya terbentuk kehidupan pertama kali karena buminya masih belum ideal ya, belum kayak sekarang gitu ya. Jadi kehidupan pertama itu munculnya di lautan ya Mas ya. Oke, nah jawabannya betul ya di lautan karena kalau misalnya di di luar laut, nah itu masih masih belum memungkinkan ya, masih barren, masih sangat gersang gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, nih saya lanjutkan dulu slide-nya, sorry. Nah coba, jadi eh, tadi kita sudah tahu ya bahwa kehidupan pertama kali muncul itu di Archean nih ya, sekitar sini ya. Archean gitu, ini umurnya ya. Kemudian, nah, tadi kita itu munculnya adalah sekitar oh ini pas Hadean ya, jadi belum ada. Nah, Archean baru muncul itu kehidupan itu sekitar di sini nih, pertama kali muncul prokariot bakteria, gitu ya. Jadi kondisinya tadi adalah masih ya relatif masih belum bersahabat dan apa namanya dia munculnya itu adalah di laut ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah laut yang bagaimana? Nah, ini kayaknya ya kondisinya pas Arkean nih. Nah, oke. Nah, di bagian laut mana nih kehidupan pertama kali itu muncul? Ayo, silahkan. Ada yang mau berpendapat? Di bagian yang mana nih? Apakah di sini? Apakah di lebih dalam gitu? Coba, di Laut Dangkal, Bu Mika. silahkan. Siapa? Mas Yoga? Iya, Silahkan. di Laut Dangkal mungkin Bu ya, di eh, apa tuh istilahnya, dekat-dekat pantai ya.
Di Karena dekat pantai. zaman dulu Di belum Laut banyak Dangkal ya. yang apa namanya, air belum terlalu banyak mungkin. Airnya belum terlalu banyak. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas Yoga? Mungkin karena suhunya masih terlalu panas dan eh, apa pembentukan tektonik masih sangat aktif ya. Oke, karena pembentukan tektonik sangat aktif dan suhunya masih sangat panas. Ada yang berpendapat lain nggak? Coba. Mungkin di laut dalam, Mbak Mika, di mana terjadi spreading, kan di situ ada gas-gas magmatik sehingga ada reaksi kimia dan lain sebagainya. Oke, Yuda bilangnya di laut dalam ya. Karena di situ ada floor spreading ya. Jadi ada keluar molekul-molekul kimia yang dibutuhkan mungkin oleh kehidupan. Nah, oke, kita bahas satu-satu nih ya. Nah, kita ingat lagi, ini kondisinya masih seperti ini kan ya, teman-teman. Ini mungkin gambarannya kurang tepat ya. Ini udah ada awannya. Awan itu ada kalau misalnya ada atmosfer. Masalahnya pada saat Archean ini, atmosfernya masih sangat tipis gitu ya. Nah, kalau misalnya atmosfernya masih sangat tipis atau hampir tidak ada gitu ya, yang bermasalah di sini adalah sinar matahari. Sinar matahari itu kalau buat kita sekarang itu sangat menguntungkan, bisa dipakai untuk fotosintesis, bisa dipakai untuk energi. Karena apa? Karena sinar matahari yang kita terima sekarang itu difilter oleh atmosfer. Sedangkan pada saat Archean, atmosfernya itu belum ada. Berarti di sini sinar mataharinya menguntungkan atau merugikan nih kira-kira? Kalau misalnya masih Archean, masih belum ada atmosfer. Gimana Mas Riki? Merugikan. Nah, merugikan ya justru karena apa? Jadi radiasi sinar matahari, radiasi UV-nya itu alih-alih dia bisa dipakai untuk energi, malah dia bisa merusak sel. Dia bisa merusak komponen-komponen yang ada di dalam sel. Makanya kenapa kita bisa mengeliminir apa namanya bahwa pembentukan sel atau kehidupan yang pertama itu ada di apa namanya ada di permukaan gitu ya. Mungkin bisa di permukaan ketika nanti atmosfernya sudah mulai terbentuk. Sementara pada saat ini atmosfernya masih sangat tipis. Jadi eh jadi kemungkinan yang lebih lebih possible ya, yang lebih feasible untuk kemunculan kehidupan pertama itu justru adalah di laut yang dalam, seperti yang dibilang oleh Adit tadi ya, oleh Yuda tadi ya. Nah, jadi laut dalam itu dia paling tidak sudah terhindar dari apa namanya, terhindar dari sinar matahari yang merusak komponen-komponen sel. Jadi masalahnya kalau di laut dalam ini dia memang terhindar dari sinar UV, tapi masalahnya yang lain adalah tidak adanya oksigen. Nah, berarti dengan demikian karena di laut dalam ini ya di laut laut dangkal juga belum ada oksigen sih pada saat ini ya. Jadi karena keberadaan oksigen ini masih sangat minimal, bukannya nggak ada ya, tapi masih sangat minimal gitu. Berarti kehidupan awal di bumi itu justru dia anaerobik atau tidak menggunakan oksigen. Nah, berarti dia pakai apa nih kalau nggak pakai oksigen? Berarti dia pakai sumber energi yang lainnya, ya kan? Nah, kita bisa lihat nih, semakin dalam ini semakin berkurang kan oksigennya gitu kan. Nah, berarti dia perlu mekanisme yang lain nih ya untuk dia bisa berkembang nih kalau nggak pakai oksigen. Nah, coba kita tonton sebentar. Lumayan, saya juga bisa nafas dulu ya. Billions of years ago, on the young planet Earth, simple organic compounds assembled into more complex coalitions that could grow and reproduce. They were the very first life on Earth, and they gave rise to every one of the billions of species that have inhabited our planet since. At the time, Earth was almost completely devoid of what we'd recognize as a suitable environment for living things. The young planet had widespread volcanic activity and an atmosphere that created hostile conditions. So where on Earth could life begin? To begin the search for the cradle of life,
it's important to first understand the basic necessities for any life form. Elements and compounds essential to life include hydrogen, methane, nitrogen, carbon dioxide, phosphates, and ammonia. In order for these ingredients to commingle and react with each other, they need a liquid solvent, water. And in order to grow and reproduce, all life needs a source of energy. Life forms are divided into two camps: autotrophs, like plants, that generate their own energy, and heterotrophs, like animals, that consume other organisms for energy. The first life form wouldn't have had other organisms to consume, of course, so it must have been an autotroph, generating energy either from the sun or from chemical gradients. So what locations meet these criteria? Places on land or close to the surface of the ocean have the advantage of access to sunlight. But at the time when life began, the UV radiation on Earth's surface was likely too harsh for life to survive there. One setting offers protection from this radiation and an alternative energy source: the hydrothermal vents that wind across the ocean floor, covered by kilometers of seawater and bathed in complete darkness. A hydrothermal vent is a fissure in the Earth's crust where seawater seeps into magma chambers and is ejected back out at high temperatures, along with a rich slurry of minerals and simple chemical compounds. Energy is particularly concentrated at the steep chemical gradients of hydrothermal vents. There's another line of evidence that points to hydrothermal vents: the last universal common ancestor of life, or LUCA for short. LUCA wasn't the first life form, but it's as far back as we can trace. Even so, we don't actually know what LUCA looked like. There's no LUCA fossil, no modern-day LUCA still around. Instead, scientists identified genes that are commonly found in species across all three domains of life that exist today. Since these genes are shared across species and domains, they must have been inherited from a common ancestor. These shared genes tell us that LUCA lived in a hot, oxygen-free place and harvested energy from a chemical gradient, like the ones at hydrothermal vents. There are two kinds of hydrothermal vent: black smokers and white smokers. Black smokers release acidic, carbon dioxide-rich water, heated to hundreds of degrees Celsius and packed with sulfur, iron, copper, and other metals essential to life. But scientists now believe that black smokers were too hot for LUCA, so now the top candidates for the cradle of life are white smokers. Among the white smokers, a field of hydrothermal vents on the mid-Atlantic ridge called Lost City has become the most favored candidate for the cradle of life. The seawater expelled here is highly alkaline and lacks carbon dioxide, but is rich in methane and offers more hospitable temperatures. Adjacent black smokers may have contributed the carbon dioxide necessary for life to evolve at Lost City, giving it all the components to support the first organisms that radiated into the incredible diversity of life on Earth today. Did you know that a single-celled organism caused the first mass? Jadi kalau dari videonya sudah cukup jelas ya. Tadi bagaimana kehidupan awal itu terbentuk dan di lingkungan yang seperti apa gitu ya. Berarti tadi benar ya yang dikatakan Yuda bahwa apa kondisi kehidupan pertama atau di mana kehidupan pertama itu terbentuk adalah di laut dalam dan di hydrothermal vent tadi ya. Yang hydrothermal vent itu disebabkan oleh adanya apa namanya divergen tektonik, yaitu kalau misalnya sekarang itu lokasinya adalah di sebelah sini gitu ya, yang mid Atlantic Oceanic Ridge gitu. Nah, kira-kira seperti itu kondisi kehidupan pertama terbentuk gitu ya. Nah, sekarang pun masih ada ya. Jadi ini contoh-contoh kehidupan yang ada di hydrothermal vent, tapi yang ini sudah lebih kompleks tentunya.
Kalau yang di awal pasti ya masih sangat sederhana ya, sel-sel saja gitu. Jadi dia memanfaatkan apa yang keluar dari hydrothermal vent itu gitu, yang kemudian digunakan untuk menyusun komponen-komponennya sehingga dia bisa berkembang, dia bisa tumbuh tadi ya, dan dia bisa apa namanya, ya tentu saja bisa berkembang biak gitu. Kalau sel dulunya pasti ya membelah diri gitu ya, tapi kan membelah diri dia butuh eh, bahan baku gitu ya untuk bisa menjadikan sel yang lainnya gitu. Nah, tapi masalahnya tadi kan kita tahu ya kalau mereka itu masih belum ada oksigen atau sedikit sekali oksigen gitu. Jadi eh, apa sih yang eh, eh, meta metabolisme seperti apa sih yang digunakan untuk para sel ini untuk bisa berkembang untuk mendapatkan energinya ya pasti yang namanya bukan respirasi ya, tetapi kemosintesis. Nah, kemosintesis ini adalah mengubah komponen-komponen kimia yang dia dapat dari hydrothermal vent menjadi energi, sehingga dia bisa bertumbuh dan berkembang biak. Salah satu organik molekul yang banyak kita dapatkan di apa namanya di hydrothermal vent ini adalah H2S gitu ya. Kayak Mas Yoga, gimana Mas Yoga? Iya Bu, saya sebenarnya masih ingat pelajaran Pak Aswan yang pertama dulu ya, yang tentang organisme pertama itu stromatolith. Nah itu cuman saya agak mungkin kurang nangkep ya tumbuhnya di mana, tapi setahu saya itu di laut dangkal, tapi nggak tahu ya, mungkin koreksi saya salah. Oke, jadi Terima kasih. stromatolith itu sebetulnya bukan organisme pertama, tetapi bukti dari fotosintesis yang pertama. Nanti akan kita bahas Mas setelah ini gitu ya. Jadi stromatolith itu memang dia dulunya adalah fosil tertua yang pernah ditemukan gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin ada temuan-temuan yang baru lagi sehingga kita dapat apa namanya ya kayak yang dijelaskan Pak Aswan ya, temuan baru gitu akan memberikan informasi yang baru. Salah satunya adalah informasi mengenai kehidupan pertama itu tadi gitu ya. Jadi stromatolith itu nanti muncul setelahnya. Nanti akan kita bahas setelah kemosintesis ini gitu ya. Nah, jadi kemosintesis ini memberikan kesempatan untuk sel-sel untuk berkembang biak gitu ya atau mengembangkan lebih banyak lagi gitu. Nah, ini mungkin beberapa metabolisme yang cocok untuk non-oksigenik fotosintesis. Jadi, saya mungkin balik lagi ke slide yang sebelumnya. Jadi, ini kalau kita lihat di base pohon kehidupan ini yang paling basal itu adalah organisme thermophilia atau heat loving. Nah, ini kalau sekarang hidupnya itu kebanyakan ada di kawah-kawah gunung berapi dan juga di hot thermal vent gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah apa namanya? Life form yang paling sederhana, yang dianggap ini adalah life form yang paling awal gitu ya. Baru setelahnya ini kan karena adanya kemosintesis ini kemudian dia melepaskan zat-zat yang bisa digunakan oleh dia untuk berkembang biak. Selain itu dia juga menghasilkan beberapa zat-zat yang pada akhirnya dia akan lepas ke perairan dan kalau udah lepas ke perairan apa gas-gas itu menuju ke permukaan sehingga mulai terbentuklah yang namanya atmosfer gitu. Jadi mulai dari sini Mas Yoga ya, dia munculnya itu mulai dari sini. Baru kemudian setelah atmosfer itu cukup tebal ya, mungkin nggak setebal sekarang, tapi cukuplah untuk melindungi dia dari radiasi matahari, baru organisme itu muncul ke permukaan. Jadi dia baru naik ke atas gitu, karena dia bisa terlindungi dari radiasi sinar matahari itu. Barulah mulai. Nah, kalau sudah mulai dia bisa apa namanya terkena sinar matahari, ternyata sinar matahari itu mengandung foton, mengandung energi, dipakailah untuk yang namanya fotosintesis. Baru mulai muncul yang namanya cyanobacteria. Cyanobacteria itu adalah life form atau bakteri yang dia melakukan fotosintesis tadi. Tentu saja setelah apa namanya atmosfernya cukup tebal dan dia bisa melindungi dari sinar matahari itu. Nah, cyanobacteria ini ternyata keunggulannya dia adalah dia bisa
menghasilkan oksigen dari hasil metabolismenya itu ya. Jadi yang dia hasilkan itu salah satunya adalah oksigen gitu dari proses fotosintesis tadi. Nah, kenapa bisa terbentuk stromatolit? Nih, jadi stromatolit itu sebetulnya bukan fosil dari cyanobacterianya ya, tetapi kalau kita bilang dia adalah fosil dari hasil kegiatan cyanobacteria yaitu fotosintesis tadi. Nah, karena cyanobacteria itu kan tumbuhnya di permukaan ya, Mas ya. Tumbuhnya ada di permukaan sedimen gitu. Jadi, ketika dia melakukan fotosintesis, kalau sedimennya itu mengandung apa namanya? Mengandung logam gitu ya atau mengandung besi, karena hasil dari fotosintesis salah satunya adalah oksigen. Kalau dia bereaksi dengan besi, maka yang terjadi apa? Di bagian permukaan sedimennya. Jadi gimana? Oksidasi mungkin Bu ya. Jadi teroksidasi. Makanya kenapa kalau kita lihat fosil stromatolit itu kayak lapis legit Cimehong ya. Jadi dia berlapis-lapis. Bagian atasnya dia lebih gelap gitu, banded iron gitulah ya. Jadi itulah sebetulnya bukti dari apa namanya dari aktivitas fotosintesis yang menghasilkan oksigen gitu. Sehingga hasil dari fotosintesisnya itu berupa oksigen, dia mengoksidasi besinya yang ada di permukaan sedimen gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di atasnya tentu saja proses sedimentasi, uniformitarianisme, dia terendapkan sedimen lagi yang di atasnya sehingga ya bagian atasnya ketika ada aktivitas cyanobacteria itu ya jadi lapis legit lagi gitu kan ya. Nah, itu kira-kira Mas Yoga tadi siapa yang nanya Mas Yoga Mas Riki itu ya. Kira-kira kenapa cyanobacteria itu kalau dulu itu kan cyanobacteria itu 2,5 miliar tahun yang lalu ya ketemunya. Nah, sebelum itu tentu saja ada life form yang lainnya gitu. Jadi ini juga apa namanya berdasarkan temuan-temuan yang lebih terbaru lagi selain cyanobacteria itu gitu. Jadi sudah paham ya Mas ya. Jadi kalau sorry. Oke, jadi kalau misalnya di dalam apa namanya di dalam aduh. Nah, di sini kan ya. Jadi di sini baru kalau misalnya muncul cyanobacteria yang banyak tadi dan banyaknya oksigen yang diproduksi, barulah terbentuk yang namanya Great Oxygenation Event gitu ya. Sehingga di apa namanya di perairan dan di atmosfer kita baru muncul atau baru kandungan oksigennya itu meningkat secara drastis. Cuman karena pada saat itu banyak oksigennya, tetapi organismenya masih apa namanya masih sederhana gitu ya, makanya jadi mabok. Nah, ada yang namanya Great Oxygenation Crisis gitu ya, karena organismenya masih belum beradaptasi dengan oksigen yang banyak gitu. Tapi lama-lama ya tentu saja bisa beradaptasi gitu ya, sehingga terbentuklah organisme-organisme atau sel-sel yang lebih kompleks yaitu sel-sel eukariot gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu muncullah jenis kehidupan yang bermacam-macam sehingga sampai kita punya sekarang ini gitu ya. Berarti munculnya kehidupan yang macam-macam ini baru setelahnya ya. Jadi setelah Archean ada yang namanya Proterozoik, kemudian Paleozoikum dan sampai sekarang Kenozoikum, Mesozoikum dan Kenozoikum gitu ya. Jadi itu terbentuknya kehidupan sampai bisa kayak sekarang itu bertahap. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan pembentukan kehidupan itu setelah first life form itu ya, setelah ada cikal bakalnya, berarti bagaimana sih kehidupan itu bisa terbentuk, berbagai macam kehidupan itu bisa terbentuk gitu. Nah, berarti kita akan membahas mengenai evolusi nih. Nah, mau nggak mau kita akan membahas mengenai evolusi. Nah, coba saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kita satu page apa enggak nih? Kalau misalnya saya tanya apa itu evolusi, ya. Pendapat teman-teman di sini apa? Silahkan. Kalau saya bilang mengatakan evolusi, bayangannya kayak apa? Coba, apakah masih kayak gini? Nah, coba silahkan. Ada yang bisa berpendapat? Evolusi itu apa sih sebenarnya?
Silakan. Izin Bu. Halo. Halo, halo. Eh, izin Bu. Silakan Mas Windra. Ya, boleh. Ya, mungkin kalau pendapat saya evolusi itu adalah apa ya, proses perubahan gitu Bu. Tapi perubahan itu berjalan secara bertahap gitu ya. Mungkin itu Pak. Jadi perubahan yang terjadi secara bertahap. Iya. Waktunya gimana, Mas? Eh, Mengikuti waktu Bu. Maksudnya Mengikuti perubahan waktu. tersebut. Jadi ada waktu yang cukup panjang ya Iya. gitu. Kemudian saya masih nanya lagi nih. Berarti udah nggak kayak gini lagi ya pendapatnya mengenai evolusi, bukan monyet berubah jadi manusia gitu ya. Iya. Jadi tadi perubahan yang secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Nah, berarti ada perubahan ini harus ada penyebabnya, ya kan? Nah, penyebabnya ini, nah, pasti ada sesuatu nih. Kalau misalnya tidak ada sebabnya, ya ngapain gitu kita harus berubah gitu kan ya, kira-kira. Nah, jadi evolusi tadi adalah key point-nya adalah proses perubahan gitu ya, proses perubahan secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, bayangkan saja, mulai dari satu sel tadi adalah sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, sampai jadi kita sekarang gitu ya. Itu prosesnya itu adalah 3,5 miliar tahun, berarti lama banget gitu ya. Jadi ya itulah mulai dari adanya evolusi. Nah, kita ini dulu ya dari teori-teorinya lah, dari perkembangan teori-teorinya atau perkembangan keilmuannya. Ada yang kenal Bapak ini ya? Siapa nih? Bapak satu ini? Kalau belum kenal ya kenalan dulu. Ini namanya Pak Darwin ya. Pak Darwin ini adalah Bapak evolusi ya. Bapak evolusi yang dia itu apa namanya? Membuat buku yang namanya The Origin of Species gitu. Jadi poinnya evolusi ini adalah bagaimana spesies itu terbentuk gitu. Jadi kenapa Pak Darwin ini bisa apa namanya bisa mencetuskan teori evolusi itu karena dia jalan-jalan lah ya ke seluruh dunia, oh, keliling dunia. Kemudian dia ketemu di beberapa pulau itu dia melihat adanya apa namanya morfologi atau karakter-karakter yang berbeda di kondisi pulau yang berbeda. Berarti ada namanya adaptasi tadi ya. Jadi adanya adaptasi yang mana dia melihat kalau misalnya ada variasi dalam karakter hewan atau tumbuhan gitu yang dia amati, yang dia itu useful di pulau itu, maka dia akan bertahan. Nah, itu yang disebut sebagai natural selection oleh Pak Darwin. Ya. Tapi sebelum Pak Darwin ini tentu saja apa namanya perkembangan teori evolusi itu macam-macam ya. Tidak hanya Pak Darwin tentu saja. Yang pertama itu dari zaman Yunani kuno mungkin ya. Ada yang namanya Anaximander gitu. Nah, Anaximander ini pendapatnya adalah udah mulai ini nih, udah mulai bahwa kosmos terbentuk karena kekacauan, kehidupan timbul dari zat yang telah mati, makhluk yang tinggi tingkatannya berasal dari rendah tingkatannya. Jadi dia sudah mulai memikirkan bahwa ada perubahan nih. Cuman dia masih belum apa namanya? Dia masih belum bisa menjelaskan kenapa dia bisa berubah gitu ya kalau zaman dulu masih yang apa namanya? Filsafat-filsafat kayak gini. Ada lagi nih yang mungkin apa namanya? Malah justru ini berapa namanya? Berkebalikan dari teori evolusi yaitu teori penciptaan. Kalau teori penciptaan ini belum ada makhluk hidup yang sebelumnya kecuali yang ada sekarang. Jadi yang sekarang itu adalah bentuk sempurnanya gitu yang diciptakan gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda gitu ya dengan teori evolusi yang ada sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dari yang tidak ada jadi ada. Kalau ini ada tapi langsung apa namanya langsung sempurna gitu ya. Kemudian ada teori evolusi yang lainnya dari evolusi Buffon, kemudian Cuvier, ini salah satunya, dan yang mungkin kita sudah banyak apa namanya udah kenal ya dari SMA gitu mungkin ada teori evolusi lama dan ada teori evolusi Darwin. Nah, kita bahas dulu nih yang dua ini karena dua ini akan nanti akan berkaitan atau apa namanya akan terkait dengan pemahaman kita mengenai evolusi. Bagaimana sebenarnya evolusi itu mekanismenya itu terjadi. Nah, coba
Ada yang bisa meriset nggak? Misalnya apa sih bedanya evolusi Darwin sama teori evolusi Darwin sama teori evolusi Lamarck ini? Kalau contohnya dari jerapah ini, silakan teman-teman. Ya, ada yang mau mengingat lagi nggak ini pelajaran SMA mungkin ya? Silakan. Apa nih bedanya Darwin sama Lamarck dalam pendapatnya mengenai evolusi nih? Ayo, Mungkin saya coba, Bu Mika. ya silakan Mas Aryo. Jadi kalau Lamarck itu seiring kebutuhan dari makhluk hidupnya atau dalam hal ini jerapah itu morfologi bagian tubuhnya berubah gitu ya. Cuma kalau dari teori Darwin mungkin uh, lebih ke seleksi dari makhluk hidupnya itu sendiri. Jadi yang sudah diciptakan, misalkan jerapah ini lehernya panjang, dia lebih bertahan daripada yang lehernya lebih pendek, mungkin seperti itu, Bu. Eh, betul ya tadi. Jadi kalau yang Lamarck itu eh, dia konsepnya adalah kalau misalnya salah satu bagian tubuh itu di-train atau dilatih, maka dia akan apa namanya akan berubah gitu ya, sehingga dia bisa mencapai targetnya gitu ya. Jadi kalau istilahnya teorinya Lamarck itu di awal itu jerapah itu Maaf Bu Mika, suara kecil jerapah banget dan itu putus-putus Bu Mika. lehernya pendek, tapi karena dia harus beradaptasi di lingkungan nggak stabil. Bentar ya. Oke, sudah lebih baik? Sudah, Bu. Halo? Oke. Tadi sorry nggak stabil emang. Jadi kalau misalnya Lamarck itu dia berpendapat bahwa jerapah itu awalnya apa namanya lehernya pendek-pendek, kemudian dia beradaptasi dengan lingkungan yang yaitu pohonnya yang tinggi-tinggi sehingga dia train gitu ya, dia kayak stretching lehernya sehingga lehernya itu jadi panjang dan dia bisa menjangkau makanannya yang tinggi. Sementara kalau Darwin itu dia pendapatnya adalah itu dalam satu populasi itu apa namanya ada jerapah yang lehernya panjang dan ada yang lehernya pendek gitu. Karena lingkungannya yang dia harus beradaptasi itu pohonnya tinggi-tinggi, maka yang bisa reach, yang bisa mencapai pohon yang tinggi itu adalah yang leher panjang gitu ya. Jadi yang leher pendeknya mati. Ketika leher panjang kawin sama yang leher panjang, anaknya lehernya juga akan jadi panjang nih ya. Kemudian terus beranak pinak sehingga yang kita dapatkan sekarang ini adalah jerapah yang lehernya panjang aja. Nah, coba kita analogikan nih dengan apa namanya kehidupan kita sekarang nih. Nah, ini misalnya kalau Lamarck nih ya, Lamarck ini kan dia tadi training ototnya ya istilahnya atau training bagian tubuhnya. Nah, sekarang nih coba saya analogikan. Misalnya Yuda nih ya, Yuda coba. Yuda misalnya dia lagi pengen jadi pre-elemen nih ceritanya. Si Yuda mau jadi pre-elemen, jadi dia fitness nih tiap hari kan. Dia fitness tiap hari, berarti dia mengembangkan salah satu ototnya, otot-otot badannya ya kan. Sehingga otot-ototnya atau fungsi-fungsi tubuhnya itu jadi lebih sempurna sesuai dengan keinginan atau adaptasi dia, bentuk adaptasi dia gitu kan ya. Nah, ketika Yuda ini nanti menikah gitu ya dan punya anak, pertanyaannya adalah apakah anaknya Yuda terus berotot kayak Aderai? Enggak, Mbak. Enggak ya. Malah serem ya kalau misalnya anak kamu keluar tiba-tiba oe oe udah kayak Aderai gitu ya. Kekar-kekar kayak Aderai. Jadi di sini poinnya adalah hal yang ditrain sama kita, dan maksudnya dalam individu kita, satu generasi kita itu, dia tidak akan diteruskan ke generasi selanjutnya. Karena generasi selanjutnya itu yang berpengaruh itu bukannya dari latihan otot orang tuanya, tetapi lebih dari genetik orang tuanya. Jadi dia akan apa,
istilahnya keluarnya atau munculnya karakter itu sesuai dengan genetik orang tuanya. Jadi makanya kenapa teori Lamarck itu sudah lama sekali tidak di eh, istilahnya ya diignore gitu ya. Ya karena itu kalau kita kita apa namanya kita umpamakan nih ya berarti perubahannya itu terjadi hanya pada satu individu dan tidak diturunkan. Sementara kalau misalnya kita mau eh, berubah gitu ya, berevolusi dalam waktu panjang itu sifat-sifatnya itu harus diturunkan. Nah, makanya di sini kita melihat adanya mekanisme evolusi yang berupa natural selection atau berupa seleksi alam tadi gitu ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya teorinya evolusi Darwin itu? Jadi intinya makhluk hidup itu akan berubah apabila ada sesuatu yang memaksanya untuk berubah atau yang kita sebut sebagai seleksi alam gitu ya, selain juga dari genetikanya gitu ya. Jadi karakter yang dimiliki itu adalah dari genetika, kemudian dari seleksi alamnya itu. Kalau misalnya alamnya ya sama aja bisa mencukupi untuk semua karakter-karakter ya dia masih akan sustain gitu ya semua karakter-karakter yang ada. Tapi ketika alamnya berubah, ada seleksi gitu ya, dia akan lebih favorable terhadap karakter tertentu, maka yang akan bertahan hanya individu yang memiliki karakter tersebut yang pada nantinya akan diturunkan kepada generasi selanjutnya itu melalui genetikanya gitu kan ya. Nah, di sini berarti kita punya mekanisme evolusi nih ya. Mekanisme evolusinya itu di sini kita punya seleksi alam. Jadi kalau misalnya dalam geologi karena kita melihat evolusi itu dalam fosil, kita mungkin hanya bisa melihat seleksi alamnya. Gitu. Sama satu lagi adalah aliran genetik. Nah, cuman karena aliran genetik ini tidak bisa terpreserve dalam fosil, jadi walaupun sebenarnya dua hal ini berkaitan gitu ya. Jadi ya tidak kita bahas dulu nih aliran genetiknya bagaimana gitu. Kita bahasnya tentang seleksi alamnya dulu ya. Jadi seleksi alam di sini intinya adalah bagaimana seleksi alam itu bisa terjadi ketika di sini ada populasi yang mempunyai sifat-sifat yang banyak ya di sini variasi sifatnya itu banyak sekali di populasi yang adem ayem istilahnya ya. Tetapi pada suatu waktu ada yang namanya faktor penyeleksi. Nah, faktor penyeleksinya ini bisa macam-macam sekali. Bisa organisme yang lain, pemangsa misalnya, bisa juga karena kondisi geologis, kondisi klimatologis. Salah satunya adalah ya catastrophic event gitu ya. Misalnya ini adalah gunung berapi gitu ya, atau misalnya yang lain lagi misalnya adalah adanya meteor yang jatuh gitu ya. Jadi ini adanya faktor penyeleksi ini menyebabkan ada beberapa sifat yang dia tidak bisa tahan, tidak bisa bertahan eh, karena tekanan penyeleksi ini gitu. Jadi dengan adanya penyeleksi plus waktu yang sangat lama tadi gitu kan ya, sehingga yang tadinya populasi itu mempunyai sifat-sifat yang beragam ini bisa saja sifat-sifatnya jadi terreduksi gitu ya atau kawin antara satu dengan yang lainnya sehingga menciptakan sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat populasi asalnya. Nah, kalau misalnya populasi yang baru ini, populasi yang yang baru ini dia masih bisa disamakan dengan populasi yang sebelumnya, ya berarti masih sama gitu ya spesiesnya. Tetapi kalau misalnya populasi yang baru ini sifat-sifatnya sudah jauh berbeda dari sifat-sifat populasi asalnya, maka di sini inilah lahirnya yang namanya spesies baru alias proses spesiasi gitu. Jadi di sini bagaimana bisa muncul spesies yang baru atau jenis yang baru dari jenis yang lama karena akibat adanya seleksi alam dan waktu yang sangat panjang itu ya. Jadi kalau misalnya masih bisa tidak bisa dibedakan ya masih sama itu mah spesiesnya. Tapi kalau misalnya sudah berbeda dari yang populasi awalnya ya bolehlah kita bilang dia sebagai spesies yang baru gitu ya. Jadi kita lihat nih adanya pembentukan spesies baru itu tuh bisa linear gitu ya dari spesies satu jadi spesies dua jadi spesies tiga. Nah itu yang kita gambarkan yang mekanisme pembentukan spesies yang sederhana gitu. Tapi pada kenyataannya satu spesies itu justru
dia bisa berkembang jadi spesies-spesies yang berbeda. Jadi adaptasinya itu secara radiatif, karena bisa saja satu spesies itu dia menghadapi lingkungan yang berbeda antara satu populasi dengan populasi yang lainnya, sehingga nanti pada akhirnya dia menciptakan atau terbentuk beberapa spesies yang berbeda, yang itu kita sebut sebagai adaptive radiation gitu ya, sehingga menyebabkan adanya percabangan di sini atau kladogenesis. Nah, ini beberapa percabangan dalam evolusi. Jadi tidak semuanya itu linear, tapi bisa bercabang. Nah, kalau bercabang ini ceritanya gimana nih? Nah, ini saya mau cerita dulu. Yang ini generasi saya nih, atau generasi bawah saya dikit pasti suka Pokemon nih ya. Pasti tahu yang namanya Pokemon. Nah, kalau di Pokemon ada yang namanya istilah evolution gitu ya. Kalau di Pokemon tuh evolutionnya misalnya dari Squirtle jadi Lapras gitu. Kalau kita suka nonton atau main Pokemon gitu. Tapi sebenarnya apakah evolusi itu work as that gitu? Padahal ini istilahnya Squirtle sama Lapras ini sama-sama bisa kita buru ya sekarang, sama-sama ada sekarang. Jadi ini dua hal ini sebenarnya adalah coexisting species gitu ya. Jadi dua spesies yang kita punya sekarang ini. Jadi sebenarnya bukan si Squirtle kemudian berubah jadi Lapras gitu ya. Walaupun dua-duanya mempunyai karakter-karakter yang istilahnya mungkin Lapras lebih advance gitu ya. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu ya. Jadi kedua spesies ini misalnya dia punya sirip, dia punya cangkang, dia punya beak yang seperti ini gitu ya. Jadi gimana sih evolusi ini bisa berjalan secara radiatif sebenarnya? Nah, kita di sini punya nih, kita tadi punya Lapras gitu ya, punya Squirtle yang punya ciri-ciri yang berbeda. Misalnya dari fin-nya udah beda, kemudian dari Nah, dia punya ciri-ciri yang beda ya, mulai dari fin-nya, kemudian dari cangkangnya, kemudian dari beak-nya. Walaupun mereka punya hal yang sama, tetapi mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nah, di sini karena si Squirtle sama Lapras itu dia hidup sekarang ya, dua-duanya hidup sekarang, cuman berbeda berbeda lingkungan gitu ya. Kalau Squirtle itu di laut yang dangkal, Lapras di laut yang dalam. Nah, di antara ini kita menemukan satu fosil nih yang ada di sini yang ternyata dia memiliki morfologi yang sama dengan Squirtle sama Lapras nih. Kita sebut aja si fosil ini adalah Tortuga gitu ya. Dan kita bisa bilang bahwa Tortuga ini adalah common ancestor antara spesies yang Squirtle ini sama yang Lapras. Nah, bagaimana sebenarnya si evolusi ini works-nya ya? Jadi ini kita punya Squirtle, punya Lapras, punya Tortuga. Ya, misalnya. Nah, Tortuga ini hidupnya adalah sekitar let's say dari dating kita dapat 100 juta tahun yang lalu gitu. Nah, Tortuga ini karena satu populasi dia mungkin karena Astagfirullahaladzim. Mungkin karena adanya penurunan muka air laut gitu ya. Jadi dia terpaksa untuk migrasi ke daratan yang tadinya dia hidupnya itu di laut yang let's say yang dalam atau ya pokoknya dia hidup di laut. Tapi karena suatu kondisi yang yang memaksa satu populasi untuk dia berpindah ke daerah yang darat. Sehingga resource atau makanannya itu akan berubah atau berbeda dari yang dia punya di laut gitu. Sehingga dari adanya resource ini yang bisa bertahan itu hanya yang memiliki ciri-ciri tertentu, misalnya yang punya jari gitu ya, yang fin-nya itu berjari kayak gini, sehingga dia bisa mencengkeram makanannya gitu. Dibandingkan kalau misalnya yang fin-nya itu lurus-lurus aja gitu. Sehingga kelamaan yang fin-nya lurus-lurus ini pada hilang, mati gitu ya. Kemudian yang bertahan hanya yang mempunyai jari. Nah, semakin lama yang punya jari dengan yang punya jari, yang beak-nya ini kawin antara sesama lain gitu ya, sehingga dia menghasilkan spesies yang baru, menghasilkan morfologi yang baru yang beda sama Tortuga tadi gitu ya. Nah, terus terjadi selama berbagai generasi, selama let's say puluhan juta tahun, sehingga jadilah si
squirtle yang kita punya sekarang gitu ya. Tapi ada populasi lain yang dia tidak perlu pergi dari laut. Bahkan justru di tempat lain itu misalnya lautnya dia meninggi gitu. Sehingga justru dia harus hidup di lingkungan laut yang dalam. Sehingga yang berkembang di dia yang bertahan itu adalah yang mempunyai fin yang halus gitu ya atau lurus. Kemudian dia mempunyai cangkang yang tebal gitu. Sehingga kawin antara sesamanya selama berjuta-juta tahun terbentuklah spesies yang lebih istilahnya lebih ini ya lebih cocok untuk hidup di lingkungan laut yang lebih dalam gitu. Makanya karena adanya dikotomi apa namanya adanya dikotomi lingkungan ini, adanya adaptasi di lingkungan yang berbeda, maka satu common ancestor dia bisa menghasilkan apa namanya dia bisa menghasilkan beberapa spesies yang berbeda gitu ya. Jadi di sini kita punya common ancestor, di sini kita punya beberapa existing spesies gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita apa namanya kita punya di sini. Ancestornya yaitu cikal bakalnya yang kemudian mereka karena kondisi lingkungan yang berbeda kemudian menjadi apa namanya dua spesies atau lebih dari dua spesies yang berbeda yang saling apa namanya yang sama-sama hidup sekarang gitu ya. Nah, jadi di sini evolusi itu dia menghasilkan makhluk atau spesies baru yang berbeda dari sebelumnya. Jadi intinya evolusi itu adalah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan dalam waktu yang lama dari sifatnya yang kita anggap sebagai sederhana kemudian menuju kompleks. Kompleks ini dalam artian dia kompleksitas bisa beradaptasi pada lingkungan tertentu gitu ya. Kemudian dia berkembang secara progresif menuju kesempurnaan sesuai dengan adaptasi lingkungannya masing-masing gitu ya. Jadi belum tentu yang istilahnya kecil kemudian apa namanya kayak squirtle tadi ya itu tuh dia lebih tidak kompleks tapi dia itu kompleks di lingkungan atau cocok di lingkungan yang lebih misalnya lebih darat sementara lapras itu adalah dia lebih kompleks atau lebih cocok lebih adaptif di lingkungan yang lebih laut dalam gitu jadi intinya adalah dia nggak bisa balik gitu ya nggak bisa balik itu maksudnya spesies yang udah ada dia tidak bisa muncul lagi di umur yang lebih muda gitu ya. Nah jadi di sini kita punya definisi spesies intinya adalah ketika dia bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya dan dia bisa saling kawin gitu itu namanya spesies. Makanya kita punya ilmu yang namanya taksonomi yang mana dia memberi nama masing-masing spesies gitu ya. Jadi tolong nanti diingat-ingat lagi aja ya taksonomi itu apa, urut-urutannya itu bagaimana. Nah, kalau di dalam evolusi atau di dalam geologi yang kita amati itu kan perubahannya itu adalah yang kita temui di fosilnya. Jadi beberapa gejala evolusi yang bisa kita amati misalnya ada pertumbuhan cangkang gitu ya kalau yang moluska, ada pertumbuhan ukuran di bagian tertentu, misalnya untuk manusia gitu ya, atau genus Homo gitu. Mulai dari ukuran giginya, volume otak, dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya yang ammonite nih, ada perkembangan sutura. Kemudian kalau yang hobi sama makhluk halus nih ya, misalnya foraminifera, dia salah satu yang diamati adalah arah perputaran cangkang, pertambahan apa namanya ruang-ruang pada cangkang dan lain-lain gitu. Jadi macam-macam ya gejala evolusi yang bisa kita amati. Nah, berarti di sini tadi kita udah apa di slide evolusi yang pertama nih kita punya ada beberapa miskonsepsi ya sebenarnya dalam evolusi manusia. Jadi kalau misalnya di apa di yang pendapat orang yang dulu adalah bahwa manusia itu berasal dari simpanse gitu ya, kemudian berevolusi jadi manusia. Ya, padahal itu sebenarnya enggak gitu. Jadi simpanse dan manusia itu adalah coexisting spesies gitu ya di sini. Jadi ada beberapa apa namanya terminologi yang kita punya. Jadi di sini kita punya misalnya simpanse, bonobos, orangutan dengan manusia itu adalah existing spesies. Jadi bukannya manusia itu berasal dari spesies-spesies yang ada ini sebelumnya. Tapi mereka berdua, kita berdua itu masih sesepupuan gitu. Karena kita berasal dari common ancestor yang sama gitu. Yang mana ya mungkin belum ketemu sekarang common ancestornya itu bagaimana. Tetapi yang pasti dia memiliki sifat-sifat yang ada dimiliki oleh simpanse dan juga sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia.
Nah, selain dari common ancestor ini, kita juga punya yang namanya missing link. Missing link itu apa? Jadi missing link itu adalah fosil transisi istilahnya ya. Jadi yang menghubungkan antara kita, simpanse dengan common ancestor kita gitu. Jadi adanya temuan semakin banyak temuan-temuan missing link ini bisa apa namanya? Kita bisa merekonstruksi bagaimana perubahan-perubahan atau proses spesiasi yang ada di dalam kelompok kita gitu. Jadi kira-kira ini apa ya? Sudah nggak misconception lagi ya. Gitu. Walaupun memang kita istilahnya bersepupuan lah ya, bersaudara secara evolutif itu dengan kera atau simpanse ini. Jadi ya nanti lagi jangan mau lah kalau dibilang monyet gitu ya. Orang kita kera bukan monyet gitu kan ya. Oke. eh, jadi selain itu bukti dari evolusi itu bahwa kita bersaudara dengan yang paling dekat itu sebetulnya ada DNA kita sendiri. Yang mana DNA kita itu karena tadi ya kita berasal dari luka atau last universal common ancestor yang mana hampir semua DNA itu DNA semua makhluk hidup itu ada kesamaannya gitu ya. Ya karena memang dia cuman berasal dari apa namanya 4 asam amino ya CA, TG gitu. Nah, jadi pengulangannya itu ada beberapa bagian itu yang sama. Dah semakin dekat kekerabatannya, itu DNA, kesamaan DNA-nya itu, kesamaan bandage-nya ini, dia akan semakin dekat gitu atau semakin banyak. Misalnya kita sama simpanse itu karena kita kekerabatannya dekat gitu ya, itu persamaan DNA kita sama simpanse itu adalah sekitar 98% gitu ya. Jadi so close sebenarnya. Yet so far. Jadi ternyata sedikit 2% DNA yang berbeda ini bisa apa namanya mendefinisikan bagaimana spesies itu berbeda dengan spesies yang lainnya. Tentu saja kita sama bayam juga pasti lebih jauh gitu ya. Jadi mendingan dibilang ini ya mirip simpanse daripada mirip bayam misalnya kayak gitu kan ya. Oke. Nah, jadi ini ya tadi bagaimana spesies yang baru itu bisa terbentuk dan bagaimana antar spesies itu berkerabat gitu. Jadi di sini kita punya satu spesies gitu ya. Kemudian ketika dia mengalami radiasi, adaptif radiasi, dia bisa jadi spesies yang lain. Dua spesies ini bisa apa namanya coexisting, bisa juga salah satunya punah gitu karena kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan dia untuk beradaptasi atau terus beradaptasi gitu ya. Jadi di sini yang penting itu adalah kemampuan beradaptasi sehingga dia bisa terus continue gitu ya, ada kesinambungan hidupnya sehingga ada yang namanya apa namanya kemenerusan hidup gitu ya. Nah, kalau misalnya dia tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, maka yang terjadi di sini adalah kepunahan gitu ya. Jadi ketika dia sudah tidak bisa lagi beradaptasi karena ya karakter-karakter yang ada pun ternyata tidak cocok sama sekali dengan lingkungan yang ada atau seleksi alamnya itu terlalu harsh gitu ya. Misalnya itu dinosaurus gitu ya. Dinosaurus kan dia macamnya banyak gitu, karakternya banyak sekali. Tapi ternyata dengan satu kali seleksi alam, which is dia adalah meteor jatuh gitu ya. Adanya tumbukan meteor, jadi punah semua karena ya tidak bisa cope with apa namanya perubahan lingkungan yang tiba-tiba itu gitu ya. Bahkan dinosaurus yang istilahnya selama 100 juta tahun lebih petentang-petenteng jalan di atas bumi, dia nggak bisa gitu ya cope dengan perubahan lingkungan yang tiba-tiba dan fatal sekali terhadap mereka gitu ya. Jadi beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kepunahan di sini bisa ada karena makanannya, karena iklimnya, juga karena gejala alam, yaitu gejala-gejala geologi. Kayak ini nih yang biasanya kita pelajari di dalam geologi itu adalah apa sih penyebab kepunahannya, gitu ya. Jadi di sini tergantung pada spesiesnya, tergantung pada faktor penyeleksinya, apakah spesies itu bisa dia mempunyai kemampuan adaptasi. Kalau misalnya bisa beradaptasi berarti dia lanjut, kalau tidak ya punah satu spesies itu. Nah, berbicara mengenai kepunahan, kita itu mempunyai beberapa kali kepunahan massal gitu ya. Yang istilahnya kepunahan massal itu berarti lebih dari 50% kehidupan yang ada di bumi itu punah karena satu event gitu. Kalau sekarang mungkin ya
adalah kita ada beberapa spesies yang punah gitu, misalnya dodo gitu, atau misalnya beberapa spesies-spesies yang sudah tidak kita dapatkan sekarang gitu ya. Tetapi pada saat-saat tertentu, pada periode-periode waktu tertentu itu ada yang namanya kepunahan massal karena penyebabnya macam-macam ya. Ada yang penyebabnya perubahan iklim. Perubahan iklim pun ada yang dari hangat ke dingin, dia jadi punah gitu. Contohnya adalah yang ini ya, Ordovician silurian, Late Devonian extinction itu adalah perubahan suhu ya atau kondisi bumi dari yang tadinya panas menjadi dingin. Nah, karena ini dua ini hewan-hewannya itu masih pada di laut semua gitu ya. Jadi ketika terjadi pendinginan, oh, bentar. Oke, jadi ketika terjadi pendinginan, apa yang terjadi? Muka air lautnya itu surut. Nah, kalau muka air lautnya surut, kemudian jadi dingin, otomatis banyak spesies-spesies yang dia bertahan di laut yang hangat, dia akan punah duluan. Kemudian laut yang surut itu kan dia menyebabkan tempat hidupnya jadi lebih lebih apa ya lebih kecil ya. Jadi dia istilahnya fighting for apa namanya for habitat gitu. Sehingga ya tentu saja banyak yang punah di sini ketika terjadi perubahan iklim dari yang panas menjadi dingin. Itu juga terjadi pada saat Triasik. Tapi kalau Triasik ini jadi lebih kering aja sih ya. Kemudian ada kepunahan Permian. Nah, kalau ini the other way around ya, kalau Permian ini justru dari ya biasa-biasa aja ya, tapi menjadi panas gara-gara basalt flood. Nah, coba kalau yang kepunahan Permian mungkin bisa di search sendiri ya. Ada yang namanya Siberian Trap nih. Peristiwanya Siberian Trap. Nah, jadi silahkan nanti bisa di search sendiri kenapa sih trilobit itu bisa punah gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah kepunahan Cretaceous Paleogen atau KP ya. Kita sebut sebagai KP boundary, di mana semua dinosaurus itu punah gitu. Yang disebabkan oleh ya yang teori yang paling bisa diterima adalah apa namanya meteor impact gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa kepunahan massal yang ada di bumi gitu. Selain itu ya tentu saja ada kepunahan-kepunahan yang lebih lokal gitu ya. Nah, jadi di sini kita tadi punya beberapa peristiwa evolusi yang akibat dari evolusi, gitu ya. Yang pertama kita punya mekanismenya, yang mana mekanisme ini membuat kemunculan spesies baru. Nah, kalau di dalam geologi, kemunculan spesies baru ini atau proses spesiasi ini, ketika dia terekam dalam sedimen, nanti akan dilanjutkan nih skala waktu geologi ya oleh Pak Hoiril. Jadi ketika fosil-fosil atau spesies-spesies yang muncul baru ini, ketika dia muncul dalam sedimen atau dalam lapisan, itu kalau dalam istilah biostratigrafi kita sebut sebagai FAD atau First Appearance Datum, gitu ya. Kemudian ketika dia mengalami adaptasi, dia tetap bertahan hidup selama beberapa tahun atau beberapa juta tahun mungkin ya. Misalnya ada yang bertahan hidupnya itu sebentar, ada yang panjang gitu ya. Kalau yang sebentar misalnya apa ya, yang bisa kita gunakan sebagai fosil indeks nih. Tuh, salah satunya adalah apa ya? Mungkin yang banyak itu adalah ini apa namanya foraminifera lah grup Rotalia apa gitu ya mungkin karena dia memiliki apa namanya rentang waktu yang pendek dan distribusi yang panjang adaptasinya itu makanya dia bisa jadi fosil indeks tapi ada juga yang misalnya dia ternyata dengan kondisi hidup yang seperti apapun gitu ya dia ternyata tidak berubah gitu. Ternyata dia bisa beradaptasi gitu, karena dia adaptif sekali. Contohnya apa? Ubur-ubur, nah, ya. Bukan ubur-ubur ikan lele ya. Jadi kalau ubur-ubur itu dia dari sorry, kalau ubur-ubur itu dari awal gitu ya sampai akhir ya bentuknya kayak gitu-gitu aja gitu. Dan dia ternyata dengan bentuk yang begitu-begitu saja, dengan requirement hidup yang begitu-begitu saja, dia ternyata bisa lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan yang ber apa ber terus-terus ya di hidup gitu. Padahal ubur-ubur itu mulai dari Kambrian misalnya. Jadi itu nggak cocok. Istilahnya ubur-ubur nggak cocok berarti untuk sebagai fosil indeks tadi ya karena dia bisa adaptif sekali. Justru kalau fosil indeks itu yang adaptability-nya dia lebih apa namanya lebih konsisten terhadap satu jenis lingkungan aja atau satu jenis perubahan lingkungan aja. Nah tadi kalau misalnya
apa namanya, kalau misalnya tadi dia bisa beradaptasi, dia akan menerus di dalam sedimen. Tapi ketika dia sudah tidak bisa beradaptasi lagi, apa yang terjadi? Kepunahan. Nah, ketika apa organisme itu punah dan dia berarti sudah tidak lagi ditemukan di dalam sedimen, itu kita sebut sebagai LAD alias last appearance datum gitu ya. Jadi LAD dan FAD ini adalah kalau di dalam biostratigrafi itu adalah yang namanya datum ya atau penanda umur. Nah, nanti mungkin akan dibahas lagi ya sama Pak Khoiril bagaimana apa namanya FAD dan LAD ini bisa menjadikan batasan umur gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah familiar dengan zonasi foraminifera, biozonasi foraminifera itu kan ada P sekian, N sekian. Nah, itu tuh sebetulnya adalah hasil dari evolusinya itu ya. Jadi kemunculan awal sebuah spesies yang tadi mekanismenya sudah kita bahas gitu ya. Kemudian hasil dari adaptasinya, seberapa lama dia bertahan hidup gitu ya di dalam sedimen, dia stay itu seberapa lama. Kemudian kalau sudah tidak bisa, kepunahannya itu adalah jadi batas akhir alias jadi kepunahan. Makanya kalau kita punya satu umur tertentu gitu ya, misalnya umur A gitu ya, dia ditandai dengan munculnya si Anu, si A gitu ya. Kemudian diakhiri dengan munculnya spesies yang baru lagi bisa. Atau bisa juga diakhiri dengan kepunahannya si B misalnya kayak gitu. Jadi di sini kita punya beberapa apa namanya beberapa jenis-jenis umur yang ada gitu ya, jenis batas umur yang ada yang mana kita bisa menggunakan kemunculan spesies baru, adaptasinya dan juga kepunahannya di dalam biozonasi alias biostratigrafi yang kita punya. Jadi intinya beberapa peristiwa evolusi ini yang tadi kita bahas itu tuh sebenarnya sangat berkaitan sekali dengan geologinya gitu ya, karena ini tadi unsur-unsur evolusi itu kan dipelajari di paleontologi gitu. Sehingga kalau misalnya kita gabungkan paleontologinya dengan stratigrafinya, kerangka stratigrafi di suatu wilayah, maka kita punya yang namanya biostratigrafi. Nah, biostratigrafi ini buat teman-teman di minyak saya yakin sudah sangat familiar juga ya dengan biostratigrafi, walaupun tidak mengerjakan tapi itu berguna gitu ya untuk menentukan umurnya gitu, karena way cheaper daripada misalnya absolute dating gitu kan ya. Jadi ya bagaimana keterkaitan apa sih evolusi itu sebenarnya dengan biostratigrafi. Jadi ini ya evolusinya itu yang kita pelajari melalui paleontologi, kemudian kita masukkan dalam kerangka litostratigrafi sehingga jadilah yang namanya ilmu kawinan yang kita sebut sebagai biostratigrafi gitu ya. Jadi kira-kira demikian ya. Ini udah slide terakhir nih. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan dulu nggak nih dari teman-teman yang terkait dengan evolusi ini? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silahkan teman-teman. Ada yang mau nanya? Selamat siang, Bu Mika. Ya, silahkan Mas Ikra ya. Izin bertanya, Bu Mika, terkait apa kemunculan FAD itu, FAD itu nanti kalau misalnya ternyata itu berarti bisa berkembang ya, Bu. Berarti kalau misalnya ternyata di umur yang lebih tua ditemukan lagi itu jadi lebih awal lagi ya FAD-nya tahunnya gitu apa periodenya gitu. Jadi bisa berkembang. Jadi FID yang sekarang tuh belum tentu FID actual dari fosilnya gitu. Mungkin seputaran itu sih yang saya masih bingung, Bu. Oke, Terima kasih. jadi misalnya ini ya Mas Dika gitu ya nemu satu spesies A di Jawa Tengah gitu ya. Nah, di spesies A di Jawa Tengah ini misalnya dia kita dating munculan awalnya itu Miosen Tengah gitu ya. Tapi Mas Zikra terus jalan-jalan lagi misalnya ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini ternyata si spesies A itu muncul dari Miosen awal. Misalnya kayak gitu, Mas. Iya, kurang lebih kayak Nah, gitu, Bu. berarti itu kalau misalnya ada penemuan baru, ya berarti batas umur FAD-nya kita ambil yang paling awal gitu. Walaupun kalau misalnya kita mau bagi-bagi lagi secara lokal, itu bisa kita gunakan secara lokal gitu. Misalnya jadi yang di cekungan Jawa Timur dia muncul lebih awal,
Tapi berarti di situ dia awal evolusinya, baru setelah itu bermigrasi, ya kan, ke cekungan Jawa Tengah misalnya, sehingga dia baru muncul di cekungan Jawa Tengah itu misalnya di Miosen Tengah, atau bisa juga kita lihat dari konteks litostratigrafinya. Bisa nggak misalnya yang sebelumnya di cekungan Jawa Tengah itu tidak terjadi pengendapan atau adanya hiatus pengendapan nih di sini, sehingga spesies A yang harusnya udah muncul dari Miosen awal itu jadi munculnya baru Miosen tengah gitu. Jadi ya kita ambil aja mana yang paling tua yang namanya FAD. LAD pun kayak gitu, kita ambil yang paling akhir gitu. Mana yang paling muda. Yang namanya juga FAD sama LAD gitu kan ya. Jadi yang first sama yang last. Jadi bisa aja terjadi kalau misalnya kita mendapatkan temuan-temuan yang lebih baru. Kita bisa jadi FAD-nya itu ternyata paling paling apa namanya paling lebih lebih tua daripada ini gitu kan. LAD-nya lebih tua dari LAD-nya lebih muda daripada ini. Gitu. Ya, itu sebenarnya urusan kita juga nih yang di yang kerja di paleontologi vertebrata gitu ya. Itu hal yang lumrah gitu. Kalau misalnya kita dapat temuan baru dan kita bisa menentukan, oh ini ternyata umurnya lebih tua, kemunculannya itu lebih tua atau kepunahannya itu lebih muda. Apalagi sekarang advance-nya ada teknologi dating juga, absolute dating ya. Jadi bisa di-combine. Jadi kita bisa punya LAD, FAD atau batas-batas umur yang lebih akurat di sini. Kayak gitu mungkin ya Mas Ikra ya. Ya, baik. Makasih Bu Mika jawabannya. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Nggak ada yang mau tanya lagi? Nah, udah pengen-pengen ngabuburit nih, udah pengen cepet-cepet ngabuburit nih kayaknya ya. Teman-teman. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kalau gitu ya saya kasih pertanyaan ya. Nah, ini silakan pertanyaannya ya. Jadi tugasnya untuk minggu ini sedikit aja ya, satu satu ini aja. Jadi bagaimana jelaskan bagaimana proses evolusi tadi ya, yang mulai dari munculnya spesies baru, adaptasi hingga kepunahan, kemudian digantikan spesies lain dapat diaplikasikan dalam biologi, terutama dalam stratigrafi. Nah, gampang kan ya? Udah saya taruh di EduNext, kayaknya saya set tadi, kemarin itu saya set baru muncul nanti di tugas adalah jam 3 gitu ya. Saya perkirakan beres jam 3, ternyata sudah lebih duluan beresnya. Nah, silakan nanti dikumpulkannya setelah Lebaran aja lah ya. Saya nggak mau mengganggu liburan-lebaran Anda gitu. Nanti setelah Lebaran baru silakan kalau mau dikerjakan gitu. Tanggal 9 kalau nggak salah saya set pengumpulannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Eh, Bu Mika, Ya, silakan mungkin Mas Ari. ini apa tanya? Ini lebih ke penasaran sih apa Bu Mika sama agak bingung juga dikit gitu. Jadi kan ini mengenai evolusi tadi itu kan. Jadi menurut teori yang kita yang kita akui sekarang itu kan tadi ada apa namanya ada Selection. seleksi alam, Betul. kemudian antara antara dalam satu spesies antara makhluk satu dan makhluk lain yang memiliki mungkin apa namanya yang bisa bertahan, mereka kawin, akhirnya mereka menghasilkan keturunan baru dan begitu seterusnya dan muncul makhluk dengan makhluk yang berbeda lah gitu kan ya karena bangsa itu. Nah, berarti kan itu artinya sebelumnya itu di ancesternya itu pun sebenarnya sudah ada beberapa walaupun satu ancestor tapi mereka kayak punya karakter baik itu fisik dan lain-lain yang berbeda juga gitu Bu ya. Atau gimana itu Bu? Ya, Karena kan kayak kalau sekarang ya, populasi manusia aja. iya. Dari karakter itu nggak harus yang ini ya, nggak harus yang advance banget atau yang sophisticated banget gitu. Misalnya nih, kita nih ada yang gemuk, ada yang kurus, ya kan? Ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu tuh karakter. Nah, masalahnya adalah karakter ini ketika nanti ada perubahan lingkungan atau perubahan kondisi alam gitu ya, itu nanti dia akan bisa berpengaruh apa enggak. Nah, ini gampangnya adalah ini nih, kalau misalnya ada orang kurus sama orang gemuk nih ya, orang gemuk ini berarti kan dia bisa dia bisa lebih efektif menyimpan lemak gitu ya.
Nah, in case nanti ada satu kondisi bumi yang berubah nanti jadi dingin sekali, gitu ya. In case Oke. ya, makanya kondisi alamnya bisa macam-macam. Nah, in case ini kondisi buminya jadi dingin. Nah, berarti kalau misalnya itu dari karakter dua ini tadi ya, misalnya atau karakter yang berkaitan dengan penyimpanan lemak dan berkaitan dengan dingin, mana yang lebih akan bisa survive? Yang kurus-kurus nggak punya lemak atau yang misalnya gemuk-gemuk yang lebih bisa menyimpan lemak? Ya, yang gemuk gitu ya. Yang gemuk berarti kan Ya. karakter kurus dan gemuk ini ketika ada kondisi yang memaksa mereka untuk bisa survive atau enggak, ya itu istilahnya jadi itu juga gitu ya. Jadi nggak harus karakter yang gimana-gimana gitu ya. Kita tuh di populasi kita aja ya karakternya macam-macam, mulai dari rambut lah, hidung lah ya. Hidung juga berpengaruh nih, misalnya merupakan sebuah bentuk adaptasi. Hidung kita sama hidung orang Eropa gitu ya. Ya ya memang beda karakternya karena apa? Kita beradaptasi di lingkungan yang berbeda gitu. Tuh, jadinya ya nggak harus yang karakter yang gimana, tapi ya tergantung pada akhirnya mana karakter yang cocok untuk lingkungan itu ya. Kita ngapain kita punya hidung yang mancung-mancung, orang kita hidup di tropis misalnya. Kenapa kita harus punya apa namanya kulit yang putih? Orang kita hidupnya berlimpahan sinar matahari sehingga kita butuh melanin gitu. Jadi yang bertahan ya kita yang hitam-hitam gitu. Jadi ya istilahnya jadi bahan bersyukur juga gitu ya bahwa itu adalah bentuk adaptasi yang paling cocok untuk lingkungan kita gitu ya. Nenek moyang kita itu udah bener kok apa namanya sudah bener yang punya karakter itu yang bisa adaptif gitu di situ. Gitu Mas Azim kira-kira. Oke, Sudah baik, baik Bu cukup. Mika, clear. Terima kasih banyak. Ya. Oke. More question? Ya, Mbak Mika. Ya, silakan Mas Kiki. Ya, Mbak, ini saya coba ya mungkin penasaran sih. Beberapa bulan lalu kan sempat ada eh, publikasi atau berita gitu ya di media televisi gitu terkait penemuan spesies tergolong baru atau tidak ya ikan buta yang di Sulawesi itu kalau nggak salah. Nah, ini saya coba kaitkan apakah itu masuk ke dalam seleksi alam atau yang malah ke teorinya Lamarck ya. Jadi maksudnya kalau dari penjelasan yang disampaikan di dalam apa penelitian oleh peneliti ya di media itu disebutkan ikan kecil yang ada di gua ini kenapa matanya itu tidak ada itu karena juga mungkin lebih ke ketidakgunaannya gitu ya karena emang dalam kondisi gua yang gelap terus cahaya matahari juga tidak masuk gitu ya dan ini juga baru ditemukan. Nah, ini saya mau coba ya penasaran sih apakah sebenarnya terlalu lama pun juga bisa kita aplikasikan di sini. Jadi nggak hanya seleksi alam dan kalau tadi yang Pterodactyl kan kalau kita lihat tiga tadi ya seleksi alam, waktu dan genetik gitu ya. Nah, apakah ini juga sepertinya tidak berlaku untuk masa informasi ini gitu ya yang tadi masalah ikan yang buta ini. Kita tanggapan Mbak Mika, terima kasih. Kalau yang ikan buta ini sebenarnya ya seleksi alam juga gitu ya. Jadi dia berkembang di lingkungan yang mana yang lebih cocok gitu ya. Karena ini kan sebenarnya butanya itu bukan karena dilatih ya. Kalau ini kan kalau yang Lamarck itu adalah satu individu melatih gitu ya. Jadi kayak yang tadi kayak yang Mas Yuda nge-gym gitu ya. Makanya dia morfologinya berubah gitu. Jadi perubahannya itu dalam satu apa namanya dalam eh, satu satu generasi gitu ya. Sementara kalau ini kan kalau misalnya ikan yang buta gitu ya, itu kan eh, mungkin udah ada yang buta duluan gitu ya. Atau ya memang ya udah karena tidak kepake gitu ya ya. Jadi istilahnya ininya degeneratif gitu. Degeneratif kemudian ya udah degeneratif aja terus-terusan gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ke ini aja ya, lebih ke seleksi alam mana yang lebih guna di situ gitu ya. Jadi ya masih seleksi alam juga kalau ininya. Jadi dianya tidak dilatih kan. Itu Mas Vicky kira-kira. Terus saya sendiri juga karena kita nggak pernah ketemu bukti-bukti fosilnya gitu ya, bukti-bukti fosilnya apakah ada yang nggak buta, ada yang buta gitu. Makanya agak susah ini. Nah, sebenarnya kalau yang
Kita kan geologi kebiasaan ya, kalau di geologi itu kita dapat produk akhirnya, sementara kita harus bisa merekonstruksi prosesnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya bukti-bukti fosilnya secara lengkap gitu ya, salah satu yang sebenarnya bagus itu di Indonesia juga Mas. Kalau tahu itu adalah Flores. Flores itu ada stegodon yang namanya Stegodon florensis. Stegodon florensis itu dia ukurannya di apa namanya di stratigrafi yang lebih tua, di umur yang lebih tua, dia itu ukurannya besar. Tapi semakin muda dia itu semakin kecil gitu ya. Jadi ada proses pekerdilan di situ karena dia hidupnya istilahnya hidup di pulau yang kecil gitu ya. Jadi dengan resource yang terbatas. Nah, kalau itu kita lebih gampang ceritanya karena kita punya apa namanya kita punya bukti stratigrafi, bukti-bukti fosil yang kita punya urutan-urutannya dari yang lebih tua ke lebih muda gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya bukti fosil gitu ya, itu agak lebih susah gitu ya. Kita mau merekonstruksi bagaimana sebenarnya dia itu evolusinya gitu. Jadi ya lebih banyak ininya nanti pada pada akhirnya kita jadi lebih banyak apa namanya interpretasi gitu mungkin ya, spekulasi gitu. Gitu Mas Iya, Riki kira-kira. iya, paham Mbak. Terima kasih Mbak Mika. Oke. Oke ya. Eh, Mungkin saya sudahi dulu kuliah kita hari ini karena saya harus melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur nih masih ada 4 jaman lagi. Moga-moga nggak sampai malam. Jadi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan ya. Saya masih akan muncul lagi di kuliah-kuliah selanjutnya. Jadi kalau masih ada penasaran silahkan gitu. Berkaitan dengan kuliah ini atau yang lain-lain juga boleh gitu. Jadi silahkan nanti ditanyakan. Untuk sementara ini saya sudahi dulu kuliahnya untuk materi evolusi ini atau perkembangan kehidupan. Nanti kuliah lagi jam 3 ya sama Pak Khoiril skala waktu geologi dan nanti teman-teman yang reguler akan bergabung. Jadi ya lebih ramai lagi nanti mungkin ya diskusinya. Gitu aja teman-teman ya. Mohon maaf tadi saya sudah mengubah jadwal dulu gara-gara ya ada emergensi yang ini jadi saya harus kuliah di jalan gitu ya. Jadi mohon maaf dulu kuliahnya mungkin tidak berjalan secara sempurna. Oh, jadi saya pamit dulu ya. Terima kasih sudah atas atensinya dan jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan. Oke, saya tutup dulu. Selamat siang menuju sore nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Mbak. kasih Bu Mika. Salam, terima Hati-hati kasih. ya Bu Dulu ya. Mika. Saya end dulu ya. Nanti silakan istirahat dulu lah. Lumayan. Setengah jam.